Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya sampaikan tadi bahwasanya nasbul imam atau mengangkat seorang pemimpin itu hukumnya wajib, dan menurut ahli sunnah kewajiban itu berdasarkan kepada hukum syariat. Landasan hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimanakah sistem pemerintahan Islam itu? Ternyata kalau kita melihat di dalam sejarah Islam ini macam-macam. Di dalam Al-Quran sendiri diceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang nabi yang sah secara konstitusi, yang diakui oleh bangsa-bangsa lain. Dan sistem pemerintahan yang dianut oleh Nabi Daud lalu anaknya Sulaiman adalah sistem kerajaan. Sistemnya kerajaan dan itu sah, konstitusi. Kalau kita melihat pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia dibaiat secara terbuka di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, oleh kaum muhajirin dan kaum ansor. Sebelum pemilihan terjadi perdebatan luar biasa, siapakah yang akan menjadi khalifatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ansor menginginkan agar pemimpin dari golongan ansor, sementara kaum muhajirin menginginkan agar pemimpin dari golongan muhajirin. Tetapi kemudian perdebatan panjang yang cukup sengit, yang bahkan sampai mengangkat suara tiap kelompok, yang sampai tegang, bisa dicairkan dan dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq secara aklamasi oleh kaum muhajirin dan ansor dengan sistem baiat. Baiat itu sumpah setia daripada atau pemilihan daripada para sahabat. Julukannya adalah khalifah karena setelah khalifah itu artinya sesuatu yang mengganti. Khalafah itu belakang. Ya, artinya setelah Rasulullah, belakangnya adalah Khalifah Abu Bakar. Namun kemudian sebelum meninggal, Abu Bakar memberikan wasiat kepada kaum muslimin dengan menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah. Jadi Khalifah Umar ini merupakan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq. Namun kemudian setelah diwasiatkan ke Umar, disodorkan juga ke umat, dan umat Islam semuanya setuju bahwa khalifah yang pas setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Awalnya Umar ini akan berjuluk khalifah ya kan. Jadi kalau khalifah bukan khalifah Rasulullah, karena khalifah Rasulullah itu siapa? Abu Bakar. Berarti siapa? Umar itu khalifati Rasulullah. Jadi pengganti dari khalifah Rasulullah. Tapi ternyata panjang. Kalau khalifati Rasulullah panjang, maka digantilah julukannya menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Zaman Utsman juga Amirul Mukminin, tapi kemudian zaman Ali berubah. Bukan Amirul Mukminin tetapi Al-Imam, Imam Ali karramallahu wajhah. Imam. Dan di dalam kitab-kitab ilmu kalam kita temukan yang lebih masyhur adalah istilah nasbul imam. Mengangkat imam atau pemimpin, bukan nasbul khalifah, bukan nasbul amiril mukminin, tapi nasbul imam, mengangkat kepemimpinan. Bahkan ketika kita membuka buku seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Mawardi, di situ juga yang ditetapkan adalah nasbul imam. Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya juga menyebutkan dengan istilah nasbul imam. Jadi istilahnya itu bukan khalifah. Yang masyhur dalam kitab-kitab kuning itu justru al-imam. Al-imam bukan al-khalifah. Kalau saat ini yang dimasyhurkan khalifah, ternyata di dalam kitab kuning itu yang masyhur bukan khalifah tetapi al-imam, bukan nasbul khalifah. Istilah al-imam sendiri sebenarnya sama dengan khalifah, yaitu pemimpin umat. Saya sampaikan tadi sistemnya di dalam sistem yang diterapkan pada zaman Ali bin Abi Thalib. Beliau dibaiat oleh Ahlul Halli wal Aqdi, oleh masyarakat Madinah. Namun setelah zaman Ali, zaman Imam Hasan selama 6 bulan juga dibaiat oleh masyarakat Madinah. Namun masyarakat dari
Damaskus membaiat siapa? Muawiyah. Muawiyah. Dan setelah Muawiyah sampai Khalifah Khalifah Utsmaniyah, ya ini termasuk Khalifah Bani Abbas, kemudian Khalifah Utsmaniyah, semuanya menganut sistem kerajaan. Di dalam satu masa terkadang ada dua orang yang mengaku khalifah. Di masa Baghdad saja, di masa Khalifah Abbasiyah saja, di awal-awal Abbasiyah itu ada Khalifah Abbasiyah, namun di Andalus ada Khalifah Umayyah, kelanjutan dari Bani Umayyah yang di Damaskus sebelumnya. Pada akhir-akhir Bani Abbas, Mesir sendiri sudah memerdekakan diri, sudah ada namanya itu Daulah Fatimiyah. Jadi kalau ada Daulah Fatimiyah di Mesir, ada Bani Abbas, sementara di Andalus juga ada Bani Umayyah. Di Andalus sendiri pernah pecah menjadi 3 khalifah, ya kan? Pada masa Mamalik itu setelah Abbasiyah runtuh itu banyak sekali negara-negara kecil. Khalifah-khalifah, mereka semuanya mengaku khalifah. Yang di Damaskus mengaku khalifah, yang di Mesir mengaku khalifah, yang di Asfahan sana semua mengaku khalifah. Di mana-mana Duwailat, negara kecil-kecil semuanya mengaku khalifah. Jadi kerajaannya banyak sekali. Di masa Turki Utsmani sendiri, di India juga ada kerajaan Islam sendiri, Mongol, ya kan? Mongol Islam. Di Nusantara banyak kerajaan-kerajaan kecil. Dan mereka julukannya ada yang sultan, ya kan, kesultanan, ya, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, sistemnya kerajaan. Tapi mereka ini di dalam satu masa banyak sekali terdapat pemimpin-pemimpin negara-negara tersebut. Sistem pemilihannya juga macam-macam. Makanya ketika kita membaca kitab karya Imam Nawawi itu yang mengatakan bahwa dimungkinkan, memang idealnya kata Imam Nawawi, seluruh umat Islam itu hanya satu pemimpin saja, tetapi dibolehkan kata Imam Nawawi satu masa itu banyak pemimpin jika memang tidak memungkinkan atau bisa jadi karena wilayah Islam yang sangat luas, maka boleh mengangkat banyak pemimpin. Bagaimana dengan khalifah yang sering digaungkan saat ini? Yang kami lihat adalah bahwa itu hanya satu versi khalifah, satu versi model kepemimpinan. Model kepemimpinan lain boleh kok menggunakan sistem kerajaan, boleh menggunakan sistem demokrasi, boleh menggunakan sistem apalah yang baru, silahkan. Tapi prinsipnya khalifah itu adalah kepemimpinan umat. Indonesia sendiri sudah ada pemimpin, di Malaysia sudah ada pemimpin, di Saudi sudah ada pemimpin, di Irak sudah ada pemimpin. Pemimpin-pemimpin inilah, kepemimpinan inilah yang pada dasarnya adalah nasbul imam yang diwajibkan oleh agama. Istilah nasbul imam itu adalah mengangkat pemimpin. Ketika Indonesia sudah ada pemimpin, berarti kita sudah punya imam, sudah punya khalifah, istilahnya itu, sudah punya imam. Kalau kita mengacu hal ini kepada kitab kuning. Tetapi kalau kita menginginkan seluruh umat Islam itu bersatu menjadi satu komando pemimpinan, lah ini sesungguhnya adalah impian umat Islam semuanya. Tetapi jangan kemudian diklaim bahwa umat Islam saat ini kosong dari khalifah. Tidak. Kosong dari seorang pemimpin. Tidak. Umat Islam itu punya pemimpin. Setiap negara punya pemimpin. Sudah nasbul imam. Dan imam-imam di setiap negara Islam itu sah semuanya, konstitusi semuanya. Dan memang kita tidak punya satu kepemimpinan umat Islam yang kita rindukan bersama. Satu sistem yang dapat menyatukan umat Islam semuanya. Kita memang merindukan itu dan mudah-mudahan mimpi-mimpi menyatukan umat Islam itu bisa terrealisasikan. Yang jelas nasbul imam atau mengangkat pemimpin atau mengangkat khalifah itu sebuah kewajibannya oleh syariat, dan saat ini setiap negara Islam sudah mempunyai pemimpin, sudah nasbul imam. Jadi tak perlulah kita keluar-keluar angkat senjata, apalagi kemudian kita melakukan tindakan teror untuk menghancurkan pemerintahan yang sah, kemudian kita mengekspansi ke negara lain untuk kemudian menyatukan negara itu, karena hal ini yang terjadi adalah perang saudara.
Al-Baghdadi di Irak dan di Suriah, akhirnya mengaku sebagai Khalifatul Muslimin dengan kekuatan senjata, dengan ISIS-nya membantai umat Islam. Yang terjadi di sana adalah perang saudara. Ini tentu tidak kita inginkan. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.